Wawan, tolong nyanyikan lagu seperti Rusa. Aku nyanyi lagu yang lain seperti Rusa. Bukan Rusa yang itu. Bingung kan Rusa yang mana? Dari 6 suara tiba-tiba ada 7 suaranya. Betul. Ada suara tambahan. Gini-gini gue pernah nyanyi sama malaikat. Iya benar. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Yes. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Petung tuh sampai gue saking excitednya nih. Gue hari ini kedatangan teman lama yang sudah kenal 25 tahun, namanya Wawan Yap. Yes, halo. Seneng banget. Luar biasa, kita udah kenal lama banget. Gue tepatnya waktu itu tahun 98 gue bertobat. Terus kemudian masuk di sebuah gereja. Dulu namanya GC, mungkin gak dikenal namanya hari ini. Namanya sudah lebih dikenal dengan IGF. Betul. Ya. Jadi waktu saat itu gue nih sempat dimentor juga sama Pastor Jimmy Untoro. Dan waktu masuk di gereja itu ketemu sama Wawan. Dan waktu kita mulai itu, ada rekaman ya. Rekaman, itu seru banget tuh seru rekamannya. banget. Nah sebelum kita bahas itu, Wawan ini dulu waktu gue kenal ada di sebuah grup rohani namanya UX Band. UX Band, betul. Ya, yes. UX Band. Dan Wawan ini dengan teman-teman ini semuanya berasal dari Bandung. Dari Bandung, betul. Jadi UX Band ini originally Bandung. Sebenarnya Bandung, tapi musisi beberapa Jakarta. Jakarta. Ya. Pantesan pas ketemu tuh saling ngomong Sunda gitu. Benar. Sunda pisan Sunda ya. pisan. Orang Sunda saya. Orang Sunda. Yes. Sejak itu Wawan memang udah pindah Jakarta tuh ya? Belum, masih bolak-balik Jakarta. Tapi setelah 2006 saya pindah Jakarta akhirnya. Terus kemudian menikah, apalagi ya udah KTP-nya berubah ke Jakarta. Oke, menikah dengan orang Jakarta. Betul. Tahun? Istri orang Jakarta tahun 2012. 12. Betul. Oke. Kita akhirnya dengan berjalannya waktu pindah-pindah gereja, akhirnya cuman ketemu di pelayanan ya. Ketemu di pelayanan akhirnya gitu loh. Nah, waktu mulai UX Band itu dimulai didirikan tahun berapa tuh dibentuknya? 99. Oh, pas 99 betul, itu. 99 karena ada iya. Youth Explosion, jadi UX itu singkatan dari Youth Explosion diplesetin dulu. Oh gitu. Sama Pastor Daniel Runtuwene dulu. Ya, oh, sama itulah. Pastor Daniel Runtuwene. Yes, salah satu yang menciptakan UX sama almarhum Willy Sumantri. Oke, ya. Dan UX Band ini sekarang udah punya pelayanan masing-masing semuanya. Waduh ya, udah mau mulai banyak hal yang baru, jadi udah sibuk masing-masing, jadi akhirnya udah sulit lah untuk bergabung lagi dan untuk reuni. Nah, kita waktu mulai pelayanan bareng, waktu kita akhirnya diberitahu sama pihak gereja bahwa kita mau rekaman, kita mulai dikasih tahu bahwa ada sebuah rekaman yang luar biasa memakai label waktu itu Harvest Praise Ministry, Harvest Music ya, betul. Harvest Praise Ministry ya, HPM ya. HPM, betul. Nah, kemudian ada album-album, kalau misalnya sahabat Kopi ingat tuh, seri Kota. Waduh, ya. Zaman dulu banget ya. Seri Kota ya. Masih zaman-zaman VCD bajakan. Betul. Masih kaset malah. Masih kaset. Betul. Terus beralih ke VCD, akhirnya ke DVD. Nah, waktu saat-saat itu seri Kota tuh ada Kota Kemuliaan, macam-macam lah. Gue nggak inget sih semuanya. Kota Tuayan gitu ya. Nah, pernah satu hari ya kita nih lagi kemudian rekaman. Nah, ini pernah gue masukkan dalam khotbah gue. Pasti semua sahabat Kopi tahu lagu yang namanya Oleh Kuasa Darahmu. Betul. Gimana? Coba dengungkan sedikit. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Yes. Ya. Itu dia lagunya. Pasti ingat ya. Itu yang tulis siapa, Wan? Itu sebetulnya Pastor Daniel dan Ludianto ya. Ludianto. Betul. Pastor Daniel Runtuwene. Betul. Oke. Dengan Ludianto. Yang menciptakan lagu yang hanya dekat Allahku. Nah, rasa tenang itu ya, diluruskan dulu ya, karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa ini ditulis sama orang lain gitu ya. Karena banyak di cover sama orang lain juga. Banyak di cover sama orang lain. Ternyata tuh lagu adalah tulisan daripada Daniel Runtuwene, Harvest Praise Ministry yang kita rekaman awalnya itu original recording itu adalah kita di HPM dulu ya. Nah, saya pernah kasih kesaksian, itu kita sudah jam 12 malam, kita nyanyi, itu hari kerja, kita udah kecapean, 6 wanita, 6 pria. Betul. Nah, salah satunya tuh ada Wawan di situ. Nah, waktu masuk ke dalam, gue nggak pernah lupa di studio itu gue bilang sama teman-teman karena udah kecapean, gue bilang, guys, kita semangat ya. Terus waktu kita nyanyi, kita benar-benar tutup mata,
kita bener-bener enjoy banget rasakan hadirat Tuhan. Betul. Pas kita keluar, cewek-cewek juga nangis gitu ya. Itu udah take vokal terakhir, kita ya, kaget. Nah, kita kaget kan. Dan saat itu makin kaget lagi ketika operator studionya gemeteran tangannya. Iya, bingung juga. Dia bingung. Karena sementara kita udah take yang pria, yang cewek itu belum take loh. Iya. Waktu itu gue inget banget. Jadi bingung kok ada suara sopran atas tinggi banget. Ada dari 6 suara tiba-tiba ada 7 suaranya. Betul. Ada suara tambahan. Ya kan? Dulu Kang Acam bingung ya, ini suara dari mana? Waktu masih zaman pita lagi, nggak bisa ada dirubah-rubah oleh komputer gitu ya suaranya, masih real. Masih real. Betul. Nah itu kita akhirnya merasa dan kita percaya bahwa malaikat Tuhan nyanyi sama-sama kita. Betul, karena hadirat Tuhan kenceng banget waktu itu. Betul. Kok bisa ada suara tambahan di atas suara kita? Dan suaranya bagus banget. Bagus banget. Iya. Dan kita nggak pernah lupa waktu kita akhirnya membuat sebuah konser di Istora Senayan, ada satu jiwa terima Yesus gara-gara itu. Betul. Lagu itu. Dan lagu itu jadi berkat sampai sekarang. Jadi berkat, ya. Nah, sedihnya adalah kenapa masternya sekarang hilang itunya. Sebelum di mixing ya. Iya. Kalau itu ada, itu kita bisa viralin, orang-orang bisa dengar suaranya tuh. Apa ya? Nah, pasti kan keren banget. Betul. Ini buktinya nih. Ya selama ini mungkin sahabat kopi pernah dengar itu di insert di dalam khotbah gua, dan ini adalah buktinya seorang teman yang nyanyi sama-sama di tahun itu 2000 atau 2001 ya? Iya 2021 lah. Ya di antara tahun itu ya. Jadi sudah 24-25 tahun yang lalu. Dan ini adalah sebuah kisah di mana ketika kita dalam kondisi yang udah capek, justru kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hal itu. Dan kita refresh banget setelah itu ya. Betul. Itu jadi momen di mana akhirnya kita nih pernah, sampai gue pernah ngomong gini gue pernah nyanyi sama malaikat. Iya benar. Ya yang terdengar gitu ya. Terdengar ya kan. Mungkin sekarang juga ada malaikat tapi nggak terlihat dan tidak terdengar. Ini ada buktinya sampai dimasuk rekaman lagi kan gitu. Jadi itu luar biasa banget. Wawan waktu masuk ke dalam pelayanan tuh awalnya suka nyanyi tuh taunya dari mana? Kecelakaan sebenarnya. Jadi waktu itu gue sekolah minggu, and then teman baikku dia suka main piano, dia suka duduk bareng. Jadi dia dengar suara gue nyanyi. Nah satu kali Natal waktu mau SMP itu soloisnya sakit. Monita waktu itu terus dia bilang, Ellen ini bilang, sahabatku bilang, maminya kan guru sekolah minggu, yang ngeganti solo ini siapa waktu Christmas? Ya udah Wawan, karena Wawan bisa nyanyi. Aku juga bingung loh, kok bisa nyanyi? Ya udah, gue cobain walaupun ngedrek-dek. Oh ternyata gue bisa nyanyi. Gara-gara itulah. Ini di Cimahi nih? Di Cimahi, GSCA, lahir baru di situ dan akhirnya semua orang, Wawan bisa nyanyi toh. Jadi sering dikasih kesempatan untuk nyanyi solo. Mulai berasa, oh iya senang juga memang dengerin musik senang. Akhirnya bikin vokal group, ikut tergabung dalam Celebration of Praise di Bandung. Ya mulai seneng lah ngeband. Akhirnya Tuhan bawa sampai UX Band dan akhirnya bisa rekaman. Ya puji Tuhan lah, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya bisa sampai pindah ke sini, sampai akhirnya hari ini orang sudah tahu namanya seorang Wawan Yap. Betul. Dan bukan sekedar, karena gini, solois sama WL beda loh. Betul. Iya kan? Kadang-kadang orang bisa solo tapi nggak bisa WL. Belum tentu WL, betul. Jadi itu belajar juga sih, Bill. Jadi gue belajar juga setelah bisa nyanyi, selalu dituntut ya dulu kakak rohani kan, Deddy Kasman yang suka ngebentuk US juga, dia bilang, ayo lo harus bisa lead juga worship. Karena dia kan ngelihat dulu zaman dulu Sydney nih di Amerika, kan dia sekolah di Amerika. You should become like worship leader, jangan cuma bisa nyanyi doang. Lebih jauh lagi. Nah itu tantangan tersendiri. Susah nggak belajar jadi WL? Ya susah ya, karena kita kan udah biasa cuma nyanyi, gampang, and then stop. Kalau WL kan kita harus ngomong sesuatu, ngomong firman. Kita harus ngajak lead. Nah itu something yang perlu dipelajari juga, dan itu ya perlu bayar harga lah. Nah tips apa dari Wawan? Karena gini, gue banyak ngobrol sama teman-teman dari WL, dan gue secara personally nggak suka, kan orang beda-beda ya. Kalau gue nggak suka WL banyak ngomong. That's right. Karena bagi gue ngeganggu gitu. Karena gue lagi pengen worship, tiba-tiba ngomong, kadang-kadang dia khotbah tiba-tiba. Gue gak pernah lupa, Om Chris Manusama pernah bilang gini, itu tugasnya pendeta, bukan tugas lo. Lo jangan ngomong gitu ya. Nah ketika dia ngeflow-nya enak ya gue nikmatin gitu loh. Betul. Dan akhirnya banyak yang terjadi adalah selama 26 tahun pelayanan gue nih, karena kebanyakan ngomong jadi akhirnya salah ngomong gitu loh. Betul. Di tengah-tengah itu semuanya. Nah tips dari Wawan apa nih? Buat saya pribadi sebenarnya sama juga. Saya nggak suka banyak ngomong karena saya pikir kalau Tuhan kerja, hadirat Tuhan nyata, kita nggak usah banyak ngomong juga pasti Tuhan akan bekerja, dan
Tuhan bisa menjamah banyak orang di situ. Amin, ya. Ya paling mungkin karena grogi kali. Gua rasa WL tertentu jadi misalnya grogi jadi dia banyak ngomong akhirnya bisa jadi salah. Iya. Jadi tips aku biarlah kalau kita lead ya lead aja, kita lihat situasi. Kalau memang jemaatnya memang apatis sekali ya kita harus membawa jemaat untuk kita kasih say hi atau kasih ice breaking. Tapi kalau jemaatnya juga udah interaktif, menurut saya nggak perlu lagi banyak bicara karena benar tugasnya yang bicara atau bagian firman sebenarnya kan itu adalah hamba Tuhan kan. Kita mungkin cuman kasih benang merah atau kita merasa diberkati misalnya lagu apa sih kita dengerin nih? Oh lagu praise. Oh kan di salah satu lagu praise itu ada yang ngomong dia meruntuhkan pujian itu meruntuhkan tembok ini kan waktu dia berkeliling. Nah itu kita ngomong sedikit aja untuk mengingatkan bahwa wah ada kuasa loh di dalam pujian. Amen. Tapi ya memang nggak bisa terlalu banyak juga karena biasanya spend waktu kita bicara sedikit. Untuk gereja tertentu memang sekarang masih zaman yang ngeflow yang WL bisa lama bicara, bisa ngajak worship. Tapi buat gereja saya atau beberapa gereja yang modern sekarang karena durasi biasanya dibatasin tuh. Even worship pun harus dibatasin. Jadi itu mempermudah sebetulnya WL nggak banyak bicara. Jadi udah ada batasan waktu. Dia harus ngeliatin timernya di depan dia. Betul. Dia udah harus tahu habis ini harus kesini. Yes, gereja-gereja besar sekarang udah tahu karena mereka tahu bahwa spend untuk kita konsentrasi kan hanya 1,5 jam. Bagaimana kalau misalnya PW-nya kelamaan, orang terlalu banyak ngomong loh. Sermon orang udah ngantuk, udah mikirin kayaknya gue mau makan di mana nih. Nah ini menarik nih karena gini. Gue itu selalu apresiasi banget tim PW karena ketika gue naik membawa firman yang udah menyatukan pikirannya mereka tuh tim PW. Betul. Kan di lagu pertama tuh kan ketika orang datang ibadah tuh kan masih banyak yang mungkin habis berkelahi di mobil kita nggak tahu. Benar. Mungkin masih mikirin tadi di rumah gue udah kunci ke rumah gue ya gitu. Itu kan lagu-lagu pertama tuh otaknya masih belum nyatu gitu. Istilahnya kalau belum ngumpul. Orang istilahnya kalau baru bangun pagi itu belum nyatu gitu. Iya, betul. Nah itu kan bisa kelihatan. Harus kasih kopi dulu. Iya, itu kan kelihatan kan dari atas kan. Betul. Nah itu di tugasnya PW itu untuk sampai mereka menyatu semuanya ketika udah lagu kesekian terus gue naik. Kan tugas gue jadi lebih mudah lebih gitu loh. Ringan ya, betul. Lebih ringan karena tim PW. Nah itu kita harus apresiasi loh. Maksudnya mereka nih nggak mudah juga tugas di atas. Betul. Apalagi di lagu-lagu pertama. Nah the toughest crowd yang Wawan pernah hadapi itu kayak gimana? Yang tadi bilang apatis misalnya. Itu kayak gimana? Modelnya tuh kelihatan kan? Apanya yang Wawan bisa lihat? Betul, kelihatan lah ekspresinya. Kelihatan dia nyanyi nggak? Apakah jadi, nah dari situ saya juga sebagai WL belajar. Oh tadi lagu yang saya bawain atau yang kita bawain sebenarnya tepat nggak sih? Sasaran dengan jemaat ini kena nggak sih? Karena misalnya kita maksain lagu-lagu bahasa Inggris misalnya sekarang. Ternyata banyak enci-enci yang kongko yang which is nggak ngerti bahasa Inggris. Why you should paksa itu dia? Karena begitu kita paksa mereka akhirnya nggak akan menyembah Tuhan, mereka akan diam jadi dan kayak dia akan ngeliatin, nonton. Jadi kayak nonton konser ya? Betul. Nah dari situ kita harus, namanya seni WL adalah teknik juga, jadi kita harus lihat situasi, membaca situasi. Nah, gimana kalau kalian udah latihan, terus kemudian di tengah-tengah itu Wawan ngerasa bahwa gue harus rubah nih lagu gue. Nah biasanya, itu gimana tuh? Ya harus bisa manuvernya dan biasanya kita janjian dulu sama pemusiknya nih, nanti kita lihat situasi ya. Ada plan B berarti ada plan B atau kita lihat nih, karena misalnya aku baru pertama nih pelayanan di gereja ini, kita nggak tahu crowdnya seperti apa, yang hadir range umurnya berapa, jadi kita harus tahu. Kita sih udah siapin, tapi ternyata tiba-tiba nggak bunyi, ganti satu lagu yang lebih simpel, yang orang bisa tiba-tiba bisa sing along dan mereka bisa mengerti apa sih arti lagu ini sehingga bisa menyembah Tuhan. Gak mudah aku sih seperti itu. Iya sebenarnya. Berarti bisa berubah di tengah jalan loh. Sebetulnya seperti itu. Wow. Nanti ketika udah lagu kedua, ketiga, keempat baru tuh kelihatan tuh patternnya. Baru kelihatan oh ini udah oke nih. Betul. Nah kalau ada ibadah selanjutnya kita bisa rubah tuh. Berarti tadi nggak bunyi tuh lagu ini kayaknya terlalu sulit nih. Istilahnya nggak bunyi. Bener nggak bunyi kalau kita bilang. Gitu, nggak bunyi nih ya. Karena kita memang WL kan beda ya. WL kan bukan lagi perform. Kalau lagi kita perform di wedding atau perform nyanyi di itu, which is kita hajar aja mau nyanyi lagu bahasa Inggris, soalnya mereka nggak bisa tahu lagunya, which is fine. Tapi kalau kita namanya lagi memimpin sebuah jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, lebih baik lagu yang simple, lagu yang sing along mereka bisa nyanyi dan bisa nyaman. Karena
worship leading itu memerlukan respon mereka. Betul. Kalau solois ya gue nyanyi terserah lo mau dengar apa enggak. Gue solo nih, tugas gue solo gitu. Betul. Jadi kita harus yakinkan bahwa kita bukan lagi perform, tapi kita lagi bawa jemaat untuk yuk ini saatnya ibadah loh. Saatnya kita fokus sama Tuhan. Dari situ kita berusaha. Tapi ya selebihnya memang kita juga nggak bisa nge-push kayak tadi, karena nge-push akhirnya banyak bicara kan. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan kesatuan hati kita, dengan pemain musik yang baik gitu persiapannya. Karena kalaupun main baik, nyanyi baik kan pasti orang akan pastilah dijawab lah. Betul. Gitu. Nah, ada nggak blunder yang terjadi? Ya kan, misalnya gini, gue pernah ya dengar sebuah kisah. Ya, jadi gini, dia di awal WL-nya ngomong gini, Bapak Ibu, yuk kita semangat gitu kan, masih awal. Terus dia, ya mungkin grogi juga yang Wawan bilang. Bapak Ibu, terus dia berdoa, Tuhan hari ini kami gak mau malu-malu datang ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami. Dia ngomong gitu di awal. Pertama katanya itu semua jemaat tuh pada diem. Semuanya pada nggak berani ketawa. Tiba-tiba ada yang teriak di bawah, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan gitu. Aduh, itu sih bahaya banget. Itu langsung pada ketawa semuanya, katanya begitu. Itu kan kisah yang terjadi beberapa kali, terjadi blunder. Betul. Ada juga hamba Tuhan yang melakukan blunder. Ada juga gembala sidang yang melakukan blunder. Contoh, misalnya gini, gue setelah selesai berkhotbah, dia naik atas mimbar, dia berdoa, Tuhan terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini, berkati istri-istri dan anaknya. Istrinya banyak ya kan? Bukan istri dan anaknya, tapi istri dan anaknya. Itu bahaya banget. Terus dia diam gini. Maksud saya Tuhan, istri dan anaknya. Abis selesai gue ketemu dia, emangnya gue Salomo, istrinya banyak gitu ya. Jadi kan ngomong blunder juga ada. Gue juga pernah. Gue juga, kalau gue nih gini, gue kemarin Desember gue kecapean. Ada satu momen di mana kan khotbah tuh nonstop lah ya kalau udah Desember pasti. Ya. Nah, gue lagi membahas tentang Yusuf Arimatea. Gue ngomongnya Simon orang Kirene. Mereka ada di dalam prosesi dan kisah di mana Yesus disalibkan. Yang satu sebelum, yang satu sesudah. Nah, gue di otak gue ya Yusuf Arimatea lah. Gue lagi mau ngebahas tentang penguburannya. Tapi gue ngomongnya Simon orang Kirene. Terus pas di rumah gue gini, tadi gue salah ngomong. Ya ampun, gue salah ngomong gitu loh. Manusiawi lah. Iya, karena istri gue bilang kamu capek. Kamu tuh tadi yang di khotbah misalnya satu hari Minggu 5 kali atau 6 kali, di awal kamu ngomongnya bener, di khotbah ke-5 ke-6 udah salah tuh ngomongnya. Betul. Karena mungkin kecapean. Udah hilang konsentrasi ya. Iya, hilang konsentrasi. Nah, kalau Wahwan gimana? Pernah gak? Ya sama lah, kecelibet ngomong. Ya makanya biasanya saya ajarin ke WL di gereja saya sendiri. Saya bilang bahwa ayo tolong dibikin dulu patronnya. Atau dibikin at least benang merahnya mau ngomongin apa. Sehingga walaupun kita salah, salahnya gak bablas lah. Gitu kan. Apalagi sekarang kan di tapping loh. Iya betul. Bener gak? Itu yang bahaya kan? Itu yang dibahayakan jejak digital. Dan akhirnya semua orang bisa lihat, dia salah. Padahal mungkin yang benernya tapping yang sebelumnya. Dari beberapa kali ibadah. Nah ya itu manusiawi lah. Ada lah pasti seperti itu. Kita pernah kok kayak gitu, misalnya WL-nya ngomong atau pendetanya, Wawan tolong nyanyikan lagu seperti rusa. Aku nyanyi lagu yang lain seperti rusa. Bukan rusa yang itu. Bingung kan rusa yang mana? Nah makanya bukan rusa yang itu ya. Pemain musiknya juga bingung. Seperti rusa yang ini, seperti rusa, bukan seperti rusa. Sedangkan seperti rusa banyak kan. Nah pendetanya nggak get along juga dan nggak maksudnya nggak dan kita biasa tanya dulu ke pendetanya lagu yang mana. Rusa yang mana? Sampai bukan rusa yang itu, dan dia bilang lagi rusa yang itu. Jadi kita ketahuan salah kan. Itu funny gitu. Tapi ya udahlah, walaupun kita semua ketawa ya cuek aja udah. Hajar bleh waktu itu. Ini ada WL di sini juga nih. Iya kan? WL ya kayak gitulah, itulah. Wah, pengalaman. Itu ya harus. Pertama juga kita harus jaga supaya kita tidak bete dan kelihatan orang dan nggak bagus juga ya. Betul. Maksudnya bete-betean sama tim musik dan lain sebagainya. Nggak usah lah, kita bikin happy aja, ngeflow aja. Jadi lebih itu santai. Suka dukanya itu. Itu. Kalau sekarang soal jadwal, misalnya sudah terjadwal nih 1 tahun berapa kali, pernah nggak ngalamin yang namanya burnout? Gue capek, gue bosen, gue gak pengen di rumah hari ini gitu. Pernah gak? Puji Tuhan enggak sih. Gak pernah ya? Gue gak pernah ngerasa gitu. Ya? Iya, bukan. Cuman itu masalah, mungkin karena sebelumnya kita atur. Dan mungkin kalau buat penyanyi ya, artinya kan kita seneng ya. Apa yang kita lakukan, apalagi kalau kita tahu bahwa kita ini gak cuma sekedar nyanyi, tapi kita lagi jadi berkat buat orang saat itu. Kita lagi mimpin jemaat. So far sih gak pernah gitu. Asal ya pintar-pintar kita juga ngatur, supaya jangan semua jadwal kita hajar juga betul. Karena kita harus bagi dengan waktu dan keluarga dan segala macam, belum lagi pekerjaan, supaya kita nggak burn out sih. Nah, puji Tuhan sekarang sih profesinya Wawan sekarang ini
apakah ada pekerjaan lain atau memang full time untuk pelayanan di Tubuh Kristus? Dibilang full time memang dari dulu udah mulai full, tapi juga memang sejak tahun 2000 kan udah masuk ke entertainment. Dan puji Tuhan di 2006, 2005 itu udah aktif banget tuh. Udah jadi MC. Dulunya walaupun saya nggak pernah mau disuruh ngomong depan publik tuh kayaknya aduh grogi banget lah, satu tantangan. Introvert atau extrovert? What do you think? Aku sebenarnya enggak loh. Aku lebih guys kelihatan introvert sebenarnya. Cuman karena terpaksa karena pekerjaan. Sama gue soal introvert juga soalnya. Sebetulnya loh. Iya. Gua nggak senang bicara di depan banyak orang sebetulnya. Tapi waktu itu mulai banyak tawaran calon istri dulu. Selalu nolak, selalu bilang udah Rea aja atau udah siapa aja. Saya nyanyi aja. Itu nolak. Saya bilang saya takut dulu ngomong di depan publik. Tapi kalau nyanyi ayo kita hajar. Tapi calon istriku dulu ngomong, sayang loh kawan, ini maksudnya banyak jadwal yang pengennya lu sebagai MC-nya. Karena cowok. Wah kasih waktu deh, waktu itu aku belajar di Jakarta. Lu tinggi sih, tinggi, muka-muka Korea-Korea gitu kan, jadi banyak yang demen. Ya gak tau lah, itu berkat juga kali ya. Iya. Nah akhirnya banyak juga sebelumnya kayak dari Yuchen Lotus zaman dulu di Bandung, Wan kamu harusnya jadi MC, jangan cuma jadi nyanyi. Kenapa emang kok? Ya pokoknya udahlah, lu udah lumayan, katanya muka lumayan, terus bisa jadi MC karena maksudnya pasti laku loh, katanya gitu. Selalu nolak, Bill, gue nggak mau. Tapi ternyata aku ambil kesempatan, aku baca sebuah buku Rick Joyner waktu itu buka, terus aku kaget ada satu kalimat yang bilang kadang-kala manusia ini selalu pusing dengan hal-hal yang kecil. Dia waktu itu diceritakan seorang pendaki yang naik ke atas gunung, dia sibukin dengan serangga lah, sibukin dengan duri-duri yang kecil. Padahal dia harusnya cepat naik ke atas dan dia bisa lihat keindahan dari sebuah kota waktu dia di atas. Nah dalam hidup sama, kadang-kala kita terganggu dengan hal-hal yang kecil, malu, nggak pede. Harusnya lu coba dulu naik ke atas terus panjat supaya lu bisa lihat keindahannya kota itu. Nah dari situ saya berkomitmen, ayo deh kasih waktu saya belajar 6 bulan. Akhirnya lulus, puji Tuhan. Belajar dan di sekolah nih? Iya di event entertainment, iya public speaking. Bill, saking gemeteran kalau disuruh ngomong. Dulu kayaknya kalau di depan jemaat juga kalau nyanyi kayak cuma ngomong seperlunya, tapi kan kayaknya kadang-kala kita harus lebih fleksibel, kita bisa lebih santai. Ngebantu tuh ya sekolah itu? Ngebantu banget. Dan akhirnya terima jadwal pertama dan puji Tuhan sampai tahun 2000 sekarang ya puji Tuhan masih eksis di MC di Jakarta. Bahkan orang-orang yang bukan gereja nih taunya aku tuh MC gitu. Padahal aku kan penyanyi juga. Kayak gitu. Puji Tuhan lah. Undang nih ya. Follow IG-nya. Bisa nyanyi, bisa nge-MC tuh, bisa worship leader lah gitu. Multi talented banget tuh ya. Terima kasih, puji Tuhan lah. Nah kalau nge-MC itu kan kalau di ranah gereja yang tadi yang berat seperti itu. Kalau di MC yang berat apa? MC ya kita ketemu banyak orang, ngapalin nama, kemudian leading kayak gitulah, jangan sampai salah. Oh ya pasti banyak lah. Tiba-tiba berubah rundown yang 5 menit sebelumnya, tiba-tiba yang disuruh sambutan tiba-tiba dia nggak mau. Nah itu kan kita belajar. Sambutan nggak mau? Iya, tiba-tiba udah deal, bisa aja tiba-tiba saya nggak mau ngomong. Itu kan kayak awkward kan. Nah di situ ya jam terbang kita belajar lah untuk handle crowd gimana tetap kita tenang. Ya bisa gitu ya? Bisa gitu. Jadi banyak kejadian yang aneh gitu, yang tiba-tiba udah ada, tiba-tiba orang itu hilang di mana, suruh doa, tiba-tiba gitu ada yang marah-marah juga, udah sesuai dengan rundown, tapi juga saya kok nggak ada ini, padahal kita udah sepakatin dalam entertainment ya seperti itulah. Tapi ya kita harus lebih fleksibel dan ya belajar lah terus. Gua kemarin ada sebuah bukan di gedung gereja juga sih, di sebuah ballroom lah ya, berapa waktu yang lalu. Itu salah satu the toughest crowd yang gue pernah hadapin karena ini perkumpulan besar dan meja-mejanya bunder-bunder gitu. Dan waktu udah mulai WL nyanyi itu udah mulai kelihatan mereka nggak fokus. Jadi ngobrol, ada yang datang foto-foto berdiri loh foto-fotonya. Padahal ini udah masuk ke ibadah loh ya. Betul. Bukan sebuah acara event sekuler, bukan. Gue udah mulai nggak genah gitu. Gak nyaman ya. Nggak nyaman banget, ini kenapa sih kayak begini gitu. Sampai ke khotbah juga gitu. Bayangin gue khotbah, itu mereka masih ada yang berdiri-berdiri, masih ada yang foto-foto. Dan bahkan ketika ada tamu yang datang lagi, mereka berdiri lagi, foto-foto lagi, ngobrol. Dan bahkan meja di sekitar mereka juga pasti terganggu lah. Nah, kayak nggak menghormati gitu ya? Betul. Nah, di situ gue ada rasa pastinya ya sangat terganggu, kesal juga gitu ya, dan malu. Malu tuh maksudnya karena di situ ada orang yang juga dari agama seberang
yang duduk di situ sebagai tamu dan sangat menghormati dan lebih hikmat ya. Dan lebih hikmat dan sangat-sangat menghargai waktu ibadah yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, apa yang lu lakuin waktu itu? Gue tetap aja ngomong. Ada beberapa saat itu gue sampai mulai terdiam supaya mereka kalau diam tiba-tiba kan pasti orang kan? Nyadar gitu kan. Betul. Ada jedahnya sedikit sehingga mereka mulai lihat, ada yang mulai satu-satu duduk, tapi nggak semuanya. Dan itu berlangsung terus sampai selesai. Nah, yang akhirnya gue fokuskan adalah gue mulai lihat orang-orang yang perhatiin gue aja. Ya. Gue mulai liatin muka-mukanya mereka aja. Gue udah gak mulai guberisin mereka karena gue harus fokus sama mereka yang dengerin gue kan. Dan gitu. Kita harus konsentrasi ya. Harus konsentrasi. bicarakan. Tapi berat banget bagi orang yang ada di atas. Betul. Dan itu sangat terganggu banget. Pastinya Wawan juga ngalamin yang sama. Pernah ngalamin kayak kita gitu. Ngeliatin mereka soalnya. Kalau aku gampang Bill. Jadi aku akan singkatin durasinya. Oh. Karena percuma kan. Iya. Aku nyanyi aku pernah tuh beberapa kali di pemberkatan mereka kok kayaknya ini mereka gak get along dan gak respect dengan apa yang dilakukan. Aku udah coba terdiam juga kadang-kadang ajak doa dulu. Dari situ kan ketahuan kan orang masih ngobrol. Rame lagi dan tetap mereka ada minum jus lah, minum kopi. Udah itu aku untungnya kalau kayak gitu ya udah tinggal singkatin karena buat apa? Iya. Aku percuma paksain juga. Iya. Saat itu mereka juga nggak akan respect dan beberapa orang malah jadi akhirnya ribut dan terganggu juga kan. Jadi aku akan singkatin durasinya. That's it. My job is finished. Itu yang terjadi juga. Aku yang harusnya dikasih waktu 35 menit, aku selesaikan dalam waktu 20 menit. Yes. Karena sebel gitu loh, maksudnya lu juga gak dengerin gitu. Betul. Ya. Udahlah kita doa aja selesai gitu. Betul. Karena dan yang dengerin juga keganggu juga kan akhirnya. Keganggu. Betul. Dan ada beberapa yang akhirnya gue paham mereka juga gak berani negor. Mungkin karena ini beberapa orang ini yang buat acara. Oh, petinggi-petinggi lah ya. Mungkin gue gak tahu juga ya. Jadi ya itu bagian dari experience lah iya ya sih. Kayaknya ya. Iya. The toughest crowd tuh kadang-kadang ya terjadi di dalam tempat-tempat yang besar. Ironisnya orang-orang yang kita pikir terpelajar ternyata tidak. Betul. Tidak menghormati, iya. Ya kan. Jadi itu yang menjadi nestapanya orang-orang yang seperti kita yang ada di atas mimbar. Iya, yang melayani, yang ada di atas panggung gitu ya. Betul. Nah di sekolah yang tadi Wawan bilang 6 bulan ya. 6 bulan. Itu apa diajarin? Maksudnya gini. Kita nih nggak confident. Ya. Ngajarin confident tuh gimana? Karena gue nggak pernah sekolah yang gue nih semua otodidak kan. Kok jago sih, hebat. Gue nggak tahu nih, gue nggak pernah sekolah formal, nggak pernah apa-apa. Gue otodidak. Salah satu nih ya, ini mungkin ada banyak orang nggak tahu. Iya. Salah satu pembicara yang menjadi pedoman dan influence gue yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup gue. Iyalah. Dan mungkin dia pernah dengar atau mungkin dia nggak pernah dengar. Ini gue ngaku nih. Siapa nih? Pastor Jimmy Untoro. Gitu ya? Ya, waktu gue pertama kali bertobat, kan pendeta gue dia. Betul. Dia kalau khotbah, dia tuh selalu di awalnya tuh agak slow. Dia masuknya pertama, lu harus dengerin pokoknya, pelajarannya dahsyat lah. Nanti dia punya punchline at the end. Dia punya sesuatu sampai pas udah selesai khotbah gue begini. Wow. That's the point ya. Ya itu luar biasa. Dan dia selalu, gue gak pernah lupa. Ya dia mungkin lupa udah pernah ngomong ini sama gue. Dia pernah ngomong ini sama gue. Bill, jangan lupa 3E. Evangelism, education, sama entertainment. Jadi lo harus ada evangelismnya. Lo harus kasih bobot firman Tuhannya. Yeah. Terus lo harus educate mereka. Ini artinya apa gitu loh. Terus sejarahnya tuh kayak gimana, expositionnya gimana. Dan lo harus masukin entertainment. Lo harus ada cerita-cerita lucu yang membuat mereka tuh sampai ketawa gitu loh di situ. Mereka jadi inget gitu. Nah itu harus balance tiga-tiganya. Gak bisa lo khotbah lucu semuanya. Orang gak dapat pesannya gitu. Nah terus terakhir tuh ada punchline. Ada sesuatu yang dek gitu. Gue ngelihat khotbah gue tanpa gue sadari. Setiap kali gue siapin khotbah gue, itu persis seperti apa yang diajarin sama gue. Di tahun 98. Sampai sekarang masih diaplikasikan ya. Iya, dan itu dia kasih gue mimbar, salah satu mimbar itu di gerejanya dia, di IFG ya pertama kali. Dan itu ya terbata-bata dan lain sebagainya, kata-kata Indonesia juga masih kacau gitu kan. Masih baru pulang dari luar gitu ya. Jadi masih banyak ngawurnya lah. Dan itu semuanya gue dipengaruhi sama dia akhirnya. Salah satunya dia lah gitu ya. Nah, tetapi yang namanya kita nih sebagai orang introvert, confident tuh nggak mudah loh. Banyak orang yang suka depan umum. Wah, emang gue senang nih limelight ya. Lampu. Ada yang kayak gitu ya? Iya, kan demen kan. Begitu di panggung hidup banget. Gue enggak. That's right. Gue sampai hari ini masih deg-degan, which is good. Karena gue pikir makin gue deg-degan, makin kuasa Tuhan yang bekerja. Dan makin konsentrasi juga. Makin konsentrasi, betul. Ya kan. Nah, apa yang Wawan belajar? Aku dari belajar 6 bulan itu sebenarnya jadi tiap orang tuh sebenarnya pasti bisa bicara.
Kuncinya ada cuma 3, persiapan, dan persiapan ternyata Bill. So we must practice. Betul sih, saya yang terbata-bata, yang nggak pede. Akhirnya ngerasa confident, oh iya ternyata kalau saya udah siapin segala sesuatu dengan baik, at least saya harus belajar untuk mengalahkan diri saya, ego saya untuk, oh saya bisa loh. Ayo maju dulu, ngomong dulu, berani dulu. Setelah itu baru kita ketahuan, oh ternyata saya bisa loh sejauh ini. Saya bisa loh melangkah sampai sejauh ini. Kayak gitu, bener kan? Kesalahan pasti ada, kita manusiawi. Konsentrasi dengan first job misalnya, kita bicara di depan publik, kita pasti agak gemeteran. Sama nge-MC pertama Bill, aduh gua deg-degan banget waktu di Saripan. Sampai di videoin sama teman, videoin dulu ya, nanti aku review dulu. Nah mau belajar juga. Yang kedua abis itu nonton lagi, review apa nih kelemahannya. Oh. Aku nih kebiasaan ngomong cepat. Oh berarti lebih lambat. Oke. Lebih fokus. Jadi tahu kelemahannya, kesalahan aku di mana. So itu kita perbaiki. Iya. Wow, oke. Jadi ya pastinya juga pasti ada jam terbang lah ya. Jam terbang juga pastinya kan membuat kita lebih confident akhirnya kan. Jam terbang pasti ada bonus-bonus tertentu lah, kayak how crowd handle the crowd, lebih santai, lebih relax. Pasti setiap kita mau event juga pasti ada dikit lah grogi, tapi itu bagus juga. Ada yang ngomong bagus lah karena itu bikin kita jadi konsentrasi. Ada minyaknya lah gitu. Jadi nggak cuma nganggap enteng, pasti bisa deh hari ini. Udah seperti biasa, enggak juga sih. Kita tetap harus fokus. Gue belajar satu hal, makin lo terlalu confident juga, overconfident juga bahaya. Malah bahaya kan? Betul. Iya. Jadi sama nyanyi juga gitu. Iya ya. Jadi akhirnya salah ya? Betul, salah. Tapi udah latihan, kita harus ada nervousnya, nggak apa-apa, it's fine. Karena sekelas diva juga pasti ada nervousnya. Tapi itu jadi buat kita untuk tetap ada di tracknya. Untuk menjaga konsentrasi. Nah ini namanya nih Wawan Yap. Yap tuh kan nama Chinese. Ya kan? Betul. Nah, istri gue juga ada nama Chinese-nya. Oi gitu? Swat Lian, ya kan? Berarti Oi. Jadi Oi ya, keluarganya. Ini kalau ini keluarga Yap. Betul, Yap. Family Yap. Betul. Ngomong Mandarin. Enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Chinese coret ya. Oh, papa, orang tua? Bisa, tapi mama udah enggak. Karena kita udah di Bandung, terus mama juga ada Indonesianya. Iya. Jadi my grandma orang Indonesia, akong dari China. Oke. Kalau dari papa semua dari Chinese. Iya. Jadi kita sebenarnya udah mix lah. Iya. Karena mertua aku masih bisa Mandarin sedikit-sedikit. Oh gitu. Ya, tapi nggak pernah diajarkan ke anaknya. Cucu, jadi hilang itunya. Betul. Kan. Nah, kalau Imlek masih rayain? Masih rayain. Di mana? Cuman ngumpul aja ke Bandung lah kita. Karena keluarga di sana semuanya. Bandung. Orang tua masih ada. Mama masih di Cimahi. Cici kokoku masih semua di Bandung. Oke. Jadi aku yang hijrah ke Jakarta. Oh, jadi kalau Imlek pasti pulang ke sana. Pasti hari kedua kita hari pertama di sini Jakarta sama ke mertua segala macam, baru kedua kita. Oh, ngapain tuh kalau di keluarganya Wawan? Ya cuman kumpul makan, just celebrate, doa. Gitu. Kalau angpau kan cuman tradisi aja lah ya, ke yang kecil-kecil, ke anak-anak yang belum menikah kayak gitu. Oh ya mirip lah. Momen untuk bisa kumpul aja sih sebenarnya, karena kita nggak benar percaya lagi dan kita kan nggak ke wihara lagi puji Tuhan udah semua kenal Tuhan, jadi kita cuma celebrate itu aja. Ya, istriku juga gitu, mereka juga sekedar hanya kumpul untuk kumpul dan ya karena itu tradisi orang Chinese ya mereka kumpul untuk family time gitu aja akhirnya. Iya. Oke, ini menarik juga dan untuk kedepannya Wawan ini misal kalau gue gini ya, gue masuk ke tahun yang baru ini, gue punya resolusi dong. Gue udah bilang sama Tuhan, gue kalau gue ya pribadi ya, gue pengen waktu doa gue lebih padat daripada tahun lalu. Karena gue dengan kesibukan itu, ya setiap hari pasti berdoa. Tapi gue merasa bahwa tahun ini gue harus padetin lagi waktu doa gue sama Tuhan. Itu resolusi gue salah satunya. Kalau Wawan apa? Ingin lebih baik lagi lah di pekerjaan, di apapun. Karena pasti kan kita juga banyak naik turun lah ya dalam menjalani kehidupan tahun-tahun lalu. Jadi pengen lebih baik lagi dah. Wan, gue thank you banget lu udah kesini. Sama-sama, gue yang thank you juga. Gue seneng banget. Iya, thank you. Seneng banget udah ketemu lagi. Bisa ngobrol lagi. Pesan-pesan lo dong buat teman-teman di luar sana yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik hari ini. Iya. Pesan-pesan dari Wawan apa kira-kira? Pokoknya pesannya tetap semangat dalam hidup ini, karena antusias itu penting banget. Pasti hasilnya akan berbeda ya. Kita punya ketahanan, walaupun mungkin keadaan nggak sama, nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tetap semangat dan juga jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan pernah takut. Ayo coba dulu sampai mentok. At least kalau udah mentok,
kita bisa tahu. Kita bisa cari jalan lain. Seperti tadi MC betul, itu ya. Kalau belum mentok kita coba dulu. Kali aja Tuhan berkati di tempat seperti itu. Jadi jangan pernah takut masuk ke dalam zona. Siapa tahu itu zona kekuatan kita justru. Betul justru. Apa yang tadi, kita rasa lemah, malah di situ Tuhan berkati sampai hari ini. Iya, yang tadi Wawan nggak berpikir jadi MC. Betul. Karena ada satu dorongan, mau berani melangkah, akhirnya ternyata Tuhan malah Tuhan berkati di situ sampai hari ini loh. Puji Tuhan. Wow. Jadi tetap semangat dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Iya. Jangan stay di zona nyaman kita aja. Mulai coba tanya sama Tuhan di tahun yang baru ini, zona kekuatan kita apa. Dan pastinya melangkah bersama Tuhan itu pasti ujungnya luar biasa. Karena tangan penyertaan Tuhan nggak pernah gagal atas hidup kita. So, pembicaraan hari ini jangan pernah lupa bahwa kita berdua pernah nyanyi sama malaikat. Itu momen yang luar biasa banget. Yang menyatukan kehidupan kita, persahabatan kita sampai hari ini. So until next time, sahabat kopi, God bless you.